Di balik bayang-bayang hutan tropis dan di antara bisikan angin di kaki gunung, terdapat ilmu yang telah dijaga selama berabad-abad, tersembunyi dari mata mereka yang belum siap. Ilmu Jawa kuno bukan sekedar kumpulan mantra atau ritual yang tampak mistis. Ia adalah kunci untuk memahami hubungan halus antara manusia dan semesta, antara pikiran yang tampak fana dan energi yang tak terlihat namun nyata. Pernahkah Anda membayangkan sejenak jika seseorang mampu menembus batas normal kesadaran dan menguasai rahasia kuno ini? Apa yang akan terjadi pada tubuh, pikiran, dan jiwa mereka? Dalam sunyi malam, para leluhur menulis dan menyebarkan ajaran ini melalui kidung, sastra, dan tata cara hidup yang tampak sederhana namun syarat makna. Setiap gerakan, setiap nafas, setiap pemikiran diarahkan untuk menyelaraskan diri dengan alam dan hukum kosmik. Menguasai ilmu ini bukan hanya tentang kekuatan, tapi tentang kesadaran yang melampaui waktu dan ruang. Ada yang mengatakan mereka yang menempuh jalan ini akan menemukan ketenangan yang tak tergoyahkan, sementara yang lain bersaksi tentang kemampuan luar biasa yang muncul dalam keseharian, dari intuisi yang tajam hingga perlindungan dari bahaya yang tak terlihat. Video ini akan membawa Anda menelusuri jalur yang jarang diungkap. Kita akan melihat bagaimana ilmu ini lahir dan berkembang, menyelami filosofi yang menjadi pondasinya, dan mengurai rahasia praktis yang tersembunyi di balik ritual dan meditasi kuno. Anda akan memahami bukan hanya teori, tetapi juga esensi yang dapat diaplikasikan dalam hidup modern. Bersiaplah untuk memasuki dunia di mana garis antara nyata dan gaib samar, dan di mana penguasaan diri membuka pintu menuju kemungkinan yang selama ini hanya terdengar dalam dongeng. Kisah ini bukan untuk mereka yang mencari jawaban instan atau hiburan sesaat. Ini adalah undangan untuk merasakan kedalaman pengalaman manusia yang paling asli, untuk melihat dunia dari perspektif yang berbeda, dan untuk mempertanyakan batas-batas apa yang Anda kira mungkin. Karena ketika seseorang benar-benar menguasai ilmu Jawa kuno, mereka tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ilmu Jawa kuno lahir dari pertemuan antara filsafat Hindu-Buddha yang masuk ke Nusantara dan kebijaksanaan lokal yang sudah ada jauh sebelum catatan sejarah tertulis. Di tengah desa-desa yang tenang dan kerajaan yang megah, para tetua mengamati alam, merumuskan ritus, dan menuliskan ajaran mereka dalam bentuk kidung, mantra, dan simbol yang mengandung makna ganda. Filosofi ini menekankan keseimbangan, bukan hanya antara manusia dan alam, tetapi juga antara manusia dengan dirinya sendiri. Para leluhur percaya bahwa alam memiliki pola tersendiri, siklus energi yang mengalir melalui tanah, air, udara, dan manusia. Mereka menyadari bahwa untuk hidup selaras dengan semesta, seseorang harus mampu membaca aliran energi ini, memahami titik-titik krusial dalam tubuh dan jiwa, serta menyesuaikan tindakan dengan hukum kosmik yang tak terlihat. Sejarawan dan antropolog modern mencatat bahwa banyak ritual yang tampak sederhana hanyalah permukaan dari sistem kompleks yang berlapis-lapis, di mana setiap gerakan dan suara membawa resonansi tertentu yang mempengaruhi kesadaran dan lingkungan sekitar. Kitab-kitab kuno seperti lontar-lontar yang diwariskan secara turun-temurun menyingkap ajaran yang tampaknya bersifat simbolis tetapi sesungguhnya sangat praktis. Misalnya, mantra yang diucapkan berulang-ulang bukan sekedar doa, tetapi cara untuk menyelaraskan gelombang energi dalam diri, memusatkan perhatian, dan mengasah intuisi. Meditasi dan tirakat yang dilakukan oleh para leluhur bukan hanya latihan kesabaran,
tetapi juga sarana untuk menembus batas persepsi biasa dan merasakan dimensi yang tak kasat mata. Dalam konteks spiritual, ilmu ini bukan pencapaian instan. Filosofi Jawa kuno menekankan perjalanan bertahap, penguasaan diri sebelum penguasaan dunia luar. Seorang murid diajarkan untuk mengenali ketakutan, nafsu, dan keraguan sendiri sebelum mencoba memahami kekuatan yang lebih besar. Banyak cerita leluhur yang memperingatkan mereka yang serakah atau tidak disiplin akan menghadapi konsekuensi yang menghentikan perjalanan spiritualnya. Signifikansi ilmu ini juga tercermin dalam hubungan sosial dan budaya. Di kerajaan-kerajaan Jawa, para ahli ilmu ini dihormati karena mampu menasihati raja, membaca situasi krisis, dan menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Mereka bukan sekedar ahli metafisika, tetapi penjaga harmoni yang memahami bahwa kekuatan terbesar berasal dari keselarasan, bukan dominasi. Dengan memahami konteks sejarah dan filosofi ini, kita mulai melihat bahwa ilmu Jawa kuno bukan sekedar legenda, melainkan jalan hidup yang kaya akan kedalaman spiritual, strategi praktis, dan pemahaman tentang energi yang membentuk dunia kita. Untuk memahami inti ilmu Jawa kuno, kita harus menyingkap lapisan-lapisan yang tersembunyi di balik simbol, mantra, dan tirakat. Pada dasarnya, ilmu ini berfokus pada penguasaan diri melalui pemahaman energi, baik dalam tubuh sendiri maupun di lingkungan sekitar. Bayangkan tubuh manusia sebagai sungai yang mengalir. Arusnya bisa tenang atau deras, jernih atau keruh. Ilmu Jawa kuno mengajarkan kita untuk membaca arus itu, menyesuaikan ritme, dan mengalir bersamanya tanpa terbawa hanyut. Salah satu konsep inti adalah keseimbangan antara energi batin dan energi alam. Energi batin mencakup pikiran, emosi, dan kesadaran diri, sementara energi alam hadir melalui bumi, air, udara, dan matahari. Menguasai ilmu ini berarti belajar menyelaraskan kedua aliran itu. Seorang praktisi yang mahir bisa merasakan perubahan halus di sekitarnya, seperti mendengar bisikan angin yang memberi petunjuk atau merasakan ketegangan di suatu tempat sebelum masalah muncul. Analoginya seperti seorang pemusik yang memainkan alat gamelan. Setiap nada harus selaras dengan nada lain untuk menciptakan harmoni. Jika satu nada terlalu keras atau terlalu lemah, keseluruhan komposisi terganggu. Begitu pula dengan manusia. Pikiran yang tidak terkendali, emosi yang liar, atau niat yang egois akan merusak keseimbangan energi. Sementara disiplin, kesadaran, dan konsistensi membawa harmoni yang kuat. Selain itu, ilmu ini menekankan pentingnya konsentrasi dan fokus. Dalam praktiknya, murid diajarkan meditasi khusus yang membimbing perhatian dari hal-hal luar menuju inti diri. Selama latihan, tubuh menjadi lebih peka terhadap aliran energi, dan pikiran mulai menyingkap dimensi yang biasanya tersembunyi. Contohnya, seorang praktisi mungkin merasakan keberadaan makhluk halus, intuisi yang tajam, atau bahkan pengaruh energi tempat tertentu. Semua ini bukan kebetulan, tetapi hasil dari penyelarasan energi yang konsisten. Prinsip lain yang tak kalah penting adalah tirakat atau latihan disiplin diri. Tirakat bukan sekedar menahan lapar atau lelah, melainkan menahan kebiasaan pikiran yang merusak, mengasah kesabaran, dan memperkuat integritas batin. Ini seperti mengasah pedang kuno. Setiap pukulan yang tepat
membuat bilah semakin kuat dan tajam, sementara kesalahan atau ketidakteraturan akan membuatnya bengkok atau tumpul. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita mulai melihat pola yang sama di balik semua praktek ilmu Jawa kuno. Semua ritual, mantra, dan meditasi hanyalah alat untuk menyentuh esensi yang lebih besar, penguasaan diri dan penyelarasan dengan semesta. Pada titik ini, murid yang serius mulai merasakan transformasi halus. Pikiran menjadi lebih jernih, intuisi lebih tajam, dan hubungan dengan lingkungan lebih harmonis. Setelah memahami dasar penguasaan energi dan tirakat, kita memasuki lapisan yang lebih dalam dari ilmu Jawa kuno, di mana praktek bukan sekedar disiplin fisik atau meditasi, tetapi transformasi total kesadaran. Disinilah konsep halus mulai muncul, seperti ilmu kebatinan yang membimbing murid untuk mengenali batas antara dirinya dan semesta. Bayangkan sebuah cermin yang sempurna. Murid harus melihat dirinya tanpa distorsi. Lalu perlahan cermin itu diperluas hingga memantulkan energi dan keadaan di luar dirinya. Di tahap ini, kesabaran dan konsistensi menjadi kunci. Banyak yang gagal karena tergesa-gesa ingin merasakan hasil instan. Ilmu Jawa kuno mengajarkan bahwa kekuatan yang lahir dari keselarasan energi tidak bisa dipaksakan. Ia tumbuh secara alami ketika pikiran, tubuh, dan jiwa bergerak selaras dengan hukum alam. Misalnya, seorang praktisi yang mampu menenangkan pikirannya akan mulai merasakan energi alam di sekitarnya, mengetahui kapan hujan akan datang, atau merasakan ketegangan yang belum terlihat oleh orang lain. Semua ini bukan sihir, tetapi kemampuan membaca resonansi energi yang tersusun rapi. Salah satu aspek yang sering tersembunyi adalah kemampuan memanifestasikan perubahan dalam kehidupan nyata melalui keharmonisan energi. Ini tidak berarti murid tiba-tiba memiliki kekuatan luar biasa, tetapi mereka mampu bertindak dengan presisi dan kesadaran tinggi. Keputusan menjadi lebih tepat, intuisi lebih tajam, dan tubuh merespon lingkungan dengan fleksibilitas yang luar biasa. Misalnya, dalam sejarah Jawa, para ahli ilmu ini sering dipanggil untuk menenangkan konflik, menemukan solusi yang tersembunyi, atau bahkan melindungi kerajaan dari bahaya yang tidak terlihat. Namun ada nuansa yang jarang dibahas. Praktek ini juga menguji integritas dan niat murid. Energi yang dikuasai akan memperkuat apa yang ada dalam hati dan pikiran. Jika ego, keserakahan, atau ketakutan mendominasi, energi tersebut justru bisa menimbulkan ketidakseimbangan atau bahkan bahaya. Oleh karena itu, ilmu ini selalu menekankan pemurnian diri sebagai fondasi. Seorang murid harus mengenali bayangan dalam dirinya, menghadapi ketakutan, dan mengasah niat sebelum mencoba menguasai dimensi yang lebih tinggi. Selain itu, ilmu Jawa kuno memiliki lapisan simbolis yang mendalam. Ritual, mantra, dan gerakan tubuh tidak hanya simbol, tetapi pemicu energi tertentu yang meresap ke dalam kesadaran. Setiap elemen, dari posisi tangan hingga nada suara, bekerja seperti kode yang membimbing tubuh dan pikiran untuk menyelaraskan diri dengan hukum kosmis. Memahami simbol ini membuka jalur baru untuk transformasi spiritual, memungkinkan murid tidak hanya menguasai energi, tetapi juga memahami pola hidup yang membawa ketenangan, kekuatan, dan ketajaman intuisi.
Dengan lapisan ini, kita melihat bahwa ilmu Jawa kuno bukan sekedar teknik atau ritual, melainkan perjalanan transformatif. Ia membentuk manusia yang mampu bergerak selaras dengan dunia, memahami alam dan dirinya sendiri secara mendalam, dan menjalani hidup dengan kesadaran tinggi. Transformasi ini lambat namun pasti, seperti pohon tua yang akarnya menembus bumi dalam, tegaknya kokoh, dan daunnya menyerap cahaya dengan sempurna. Menguasai ilmu Jawa kuno bukan sekedar menimbun pengetahuan atau menghafal mantra, tetapi menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Praktek ini memungkinkan seseorang untuk hidup dengan kesadaran yang lebih tinggi, melihat peluang yang tersembunyi, dan merespon situasi dengan ketenangan yang luar biasa. Misalnya, kemampuan membaca energi sekitar membuat seorang praktisi mampu menghadapi konflik dengan bijak, meredakan tegangan, dan memilih jalan yang paling harmonis. Salah satu aplikasi praktis adalah meditasi yang diarahkan untuk menyelaraskan energi batin dan energi alam. Caranya sederhana namun mendalam. Duduk dengan tenang, tarik napas perlahan, dan rasakan setiap aliran energi yang bergerak melalui tubuh. Setelah itu, alihkan perhatian ke lingkungan sekitar. Rasakan getaran bumi, udara, dan cahaya. Dengan latihan rutin, seseorang mulai merasakan koneksi yang lebih dalam dengan alam. Intuisi menjadi lebih tajam dan keputusan yang dibuat lebih selaras dengan keadaan sebenarnya. Tirakat atau latihan disiplin juga bisa diterapkan dalam kehidupan modern. Menahan diri dari kebiasaan yang merusak, menjaga konsistensi dalam tindakan positif, dan fokus pada tujuan yang jelas adalah bentuk tirakat sehari-hari. Misalnya, menahan diri dari reaksi emosional yang instan ketika marah atau frustasi dan memilih untuk merespon dengan kesadaran penuh. Setiap tindakan kecil ini membentuk energi positif yang memperkuat keseimbangan batin. Selain itu, ilmu Jawa kuno mengajarkan pentingnya integritas dan pemurnian niat. Dalam praktik sehari-hari, ini berarti memeriksa motif di balik setiap tindakan. Apakah keputusan dibuat untuk ego, keserakahan, atau untuk kebaikan bersama? Dengan kesadaran ini, energi yang dikuasai akan selalu bekerja mendukung pertumbuhan diri dan kesejahteraan orang lain. Bahkan hal-hal sederhana seperti cara berbicara, bekerja, atau bersikap terhadap orang lain menjadi lebih bermakna karena setiap gerakan diarahkan oleh keselarasan batin. Untuk menghadapi tantangan, murid disarankan untuk memulai dengan langkah kecil, meditasi singkat setiap hari, observasi diri dan lingkungan, serta refleksi rutin. Jangan tergesa-gesa mengejar hasil instan. Seperti menumbuhkan pohon, dibutuhkan waktu, kesabaran, dan perawatan agar akar kuat dan cabang mampu menjangkau cahaya. Dengan pendekatan ini, penguasaan ilmu Jawa kuno akan membawa efek nyata. Tubuh lebih sehat, pikiran lebih jernih, intuisi lebih tajam, dan hidup berjalan lebih selaras dengan aliran energi alam. Akhirnya, praktek ini bukan hanya untuk mencapai kemampuan supranatural, tetapi untuk membentuk kualitas hidup yang lebih tinggi. Kesadaran, ketenangan, dan keharmonisan yang lahir dari ilmu ini memberi manusia keunggulan yang nyata, bukan melalui kekuasaan atau dominasi, tetapi melalui kedalaman pemahaman dan integritas batin. Seorang praktisi yang benar-benar menguasai ilmu ini menjadi seperti sungai yang mengalir tenang namun kuat, mampu menghadapi segala rintangan tanpa kehilangan arah atau kekuatan. Kini kita sampai pada inti pertanyaan yang sejak awal menggema dalam benak kita. Apa yang sebenarnya terjadi jika seseorang benar-benar menguasai ilmu Jawa kuno ini? Jawabannya bukan sekadar tentang kesaktian, kemampuan gaib, atau aura yang berbeda. Yang terjadi adalah perubahan mendasar
dalam cara seseorang memandang dirinya, orang lain, dan semesta. Kita telah melihat bagaimana ilmu ini berakar dari sejarah panjang kebijaksanaan leluhur. Bagaimana ia dibangun di atas fondasi keseimbangan energi, tirakat, dan pemurnian niat. Kita telah menyelami lapisan demi lapisan penguasaan diri, dari pengendalian pikiran hingga penyelarasan dengan hukum kosmik. Dan kita memahami bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang mengendalikan dunia luar, tetapi tentang menato dunia dalam diri. Ketika seseorang mencapai tingkat penguasaan yang sejati, ia menjadi pusat ketenangan di tengah kekacauan. Keputusan diambil dengan kejernihan, tindakan dilakukan dengan kesadaran, dan setiap langkah seolah mengikuti alur yang telah selaras dengan semesta. Intuisi tidak lagi sekadar firasat samar, tetapi menjadi kompas batin yang akurat. Energi yang dulu terasa asing kini menjadi sahabat yang dipahami dan diarahkan dengan bijak. Namun ingatlah, jalan ini bukan jalan instan. Ia menuntut disiplin, kejujuran pada diri sendiri, dan keberanian untuk menghadapi bayangan batin yang tersembunyi. Ilmu Jawa kuno bukanlah alat untuk pamer kekuatan, tetapi cermin untuk melihat siapa diri kita sebenarnya. Mungkin pertanyaan yang lebih penting bukanlah apa yang terjadi jika menguasainya, tetapi apakah Anda siap menjalani prosesnya? Karena pada akhirnya penguasaan sejati bukanlah tentang memiliki sesuatu yang baru, melainkan menyadari potensi yang sejak awal telah ada dalam diri Anda. Renungkanlah, jika selama ini Anda merasa hidup berjalan tanpa arah yang jelas, mungkin inilah saatnya untuk mulai menyelaraskan diri dengan aliran yang lebih besar. Mulailah dengan satu langkah kecil hari ini. Amati pikiran Anda, rasakan nafas Anda, sadari energi di sekitar Anda. Karena bisa jadi rahasia terbesar ilmu Jawa kuno bukan tersembunyi di luar sana, tetapi menunggu untuk dibangunkan dari dalam diri Anda sendiri.